Teman-teman, di depan kita ini ATS Zero Synchron 4400 volt ampere. Hasil rakitan sendiri dan ini udah jadi. Dan saya ajak teman-teman untuk menyaksikan proses perakitannya ya, dari nol, dari bener-bener triplek belum terpasang apa-apa, lalu kabel ducting ditempel di triplek, lalu pasang relay terus perkabelan dan sebagainya sampai jadi, sampai tes ya teman-teman. Diharapkan bagi yang pengen punya ATS Zero Synchron bisa memilikinya dengan panduan ngerakit dari sini ya. Kita berbagi ilmu sedikit ya. Bagi para senior, mohon maaf kalau ada kritik, ada tanggapan, mohon tulis di kolom komentar. Ya, kita saksikan ya prosesnya. Nah, berikut detailnya ya teman-teman. Ini masih bahan mentah. Ini ada ducting, kabel ducting ukuran 33 x 33 mm. Ada dua. Yang satu panjangnya 22 cm. Yang melintang ini 26 cm kurang 3 mili. Ya, kurang lebih 29 dikurang 3,3. 25,7 mili. 25 cm 7 mm. Lalu tripleknya 22 x 29 cm. Ini terserah teman-teman ya, mau pakai tripleknya apa, mau pakai alas lagi apa enggak. Kalau saya pakai alas lagi. Papan ini saya pasang melintang 22 cm. Ini juga saya nggak pasang full supaya ini bisa tetap di triplek. Baut ini bisa tetap di triplek. Termasuk sama spacernya ya. Nah, ini modul HCW M633. Alternatifnya teman-teman bisa pakai M602. Lalu ada terminal 30 ampere. Ini diperhatikan ya ampernya, jangan yang kecil-kecil, nanti nggak kuat. Karena ini untuk 4400 VA. Lalu ada soket relay. Soket untuk relay MY4. Ini 14 kaki. Dan satu LY. Ini MY4 sorry ya. MY4 2 piece. MY4 kayak gini relaynya. Ini LY 2N atau LY 2 boleh. Yang satu kalau LY 2 dengan 2N ada yang pakai lampu LED, ada yang enggak. Saya yang pakai lampu LED. Ini LY 8 kaki. Ini bisa 10 ampere. Jadi kalau dua channel dipakai bisa 20 ampere. Dengan 220 volt berarti 4400 VA. Volt ampere. Lalu ada ini lem bakar untuk nempel papan-papan ini. Lalu juga ada baut cacing untuk ngebaut soket. Kabel-kabel 0,75 untuk sambungan arus lemah ke relay dan ke modul. Lalu untuk arus kuatnya saya pakai kabel 1,5 mm ya. 1,5 beneran, 1,5 asli. Saya pakai merek Supreme. Itu satunya aja kalau nggak di double bisa sampai 20 ampere. Sanggup untuk 20 ampere ngalirin arus. Ini nanti saya double. Jadi kita pastikan arusnya mengalir tanpa menyebabkan kabel panas ya, aman ya. Lalu ada skun Y untuk relay. Ukurannya disesuaikan. Kalau untuk relay
ukurannya 125 strip 3. 3 tuh lubangnya ya, 3 mm. 125 ukuran kabel. Kalau untuk ke terminal saya pakai 125 strip 4. Jadi lubangnya lubang 4 mm untuk terminal ini. Ya. Ya, kita lem dulu alas papannya ya, teman-teman. Lalu ngelem kabel ductingnya ya, teman-teman. Kalau ngelem kabel ducting yang melintang begini, yang horizontal, ingat untuk pasangnya pas di lubang 2 ini ya, di sini. Jadi dia untuk lewat kabel yang mau ke sini, dia lewat lubang ini. Jangan ntar begini gitu, nanggung jadinya. Terus juga perlu diperhatikan, nah ini nanti, nah biar posisi di sini gitu, biar dia ada space. Jangan terlalu begini gitu. Nah, kurang lebih begitu teman-teman ya. Ini juga udah diperhitungkan. Jangan terlalu dempet, nanti ngelekuk kabel-kabelnya susah, kesulitan. Kalau terlalu dempet begini. Ngelekuk skunnya. Skunnya jadi nempel ke ducting. Jadi perlu diperhitungkan atas agak jauh gitu ya. Nah, setelah dilem, posisi-posisi itu dibaut-bautin ya teman-teman. Ini supaya kabel ductingnya selain nempel lebih kuat, juga supaya papan di bawah tuh kalau dilem aja nggak kuat. Jadi pasang baut di sini, ini juga udah nguatin ya. Nah, baut cacing dari relay 8 kaki ini udah bikin kuat, nempel ke triplek dengan papan bawah. Ini juga baut sebelah kanan dari terminal, ini juga. Jadi selain dilem, dibaut juga ya teman-teman. Nah, jadi ya teman-teman, udah terbaut semua. Sekarang kita lanjut, kita pasang ini mesti pakai bor ya. Ini di bor ya teman-teman, bawah untuk cetakannya biar nggak meleset. Terus dibautin satu persatu sampai 4-4-nya ya teman-teman. Satu lagi di sini. Ini terserah posisinya biar rata aja. Kalau terlalu ke sini atas kelihatan space kosong, nggak bagus. Nah, begini kurang lebih. Bolongan pertama dulu. Lantas ini dimasukin baut. Lantas 3 lubang selanjutnya. Nanti baru kita setting pakai spacer ya. Nah, ini jadinya teman-teman setelah dikasih spacer. Demikian juga akan kita lakukan di sini. Gitu. Baru nanti dibaut, baru habis gitu kita masuk ke pengerjaan cabling. Oh ya, ini saya pakai bautnya baut 3 mm ya. Panjangnya 2,5 cm. Ya, kalau mungkin lebih panjang, spacernya bisa lebih panjang. Itu disesuaikan aja. Intinya biar nggak kegedean, bautnya tuh 3 mm untuk lubang ini, lubang modul HPD-nya. Nah, jadi ya teman-teman, sekarang kita tinggal masuk ke perkabelan. Pertama kita akan garap kabel arus kuatnya. Itu dari sini, cuman ke relay ini. Loadnya ke common, lalu normally connect-nya ke inverter. Normally connect ini inverter.
Lalu PLN-nya ke normally open. Jadi inverter normally close, NC, PLN-nya NO, common-nya ke load. Nah, gitu teman-teman ya. Bentuk kabel tunggal seperti ini untuk menggabungkan netral di terminal antara load, inverter dan PLN. Netralnya digabungkan. Kabelnya 2,5 mm ya, kabel kaku. Kabel NYA. Kalau saya pilih warna biru. Warna sih terserah, ini biru karena untuk netral ya. Kita bentuk ya teman-teman. Kayak gini untuk dimasukkan ke terminal antara netral load, netral inverter, dan netral PLN. Nah, setelah terbentuk dibikin seperti ini. Nanti baru kita pasang di terminalnya. Iya, sudah terpasang ya teman-teman. Nah, ini saya udah bentuk dua sambungan dari kabel 1,5 mm NIAF dengan skun Y untuk ke relay, untuk ke dua kutub common dari relay 3 yang di atas ya, yang ini dengan yang ini. Lalu yang sisi satunya lagi nanti digabungkan. Ini digabungkan masuk ke skun O, skun ini untuk ke netral, untuk ke load. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, ini udah masuk di skun ya, udah digabungkan. Nanti tinggal pakai kabel heatshrink, dibikin yang rapi. Udah terpasang ya teman-teman. Ini dari terminal yang untuk load. Masuk ke common 1 dan common 2 dari relay LY2N. Selanjutnya kita akan pasang lagi untuk yang dari PLN. Line PLN, yaitu ini. PLN ke normally open. Normally open ada di belakang. Ada di sebelah atas normally open nih. Kalau yang bawah normally close. Akan ke inverter ke sini ya. Nah, ini kabel PLN-nya. Saya pakai headstring merah untuk membedakan aja. PLN merah. Nah, ini untuk ke relay normally open yang ada di belakang. Ini buat ke terminal. Sudah terpasang ya teman-teman. Nah, di relay masuk ke normally open. Adanya di belakang sebelah atas. Kabel inverternya udah jadi untuk dari terminal ke relay normally close. Kabel kuning sudah terpasang ya dari terminal ke normally close dari relay. Jadi dalam kondisi default ini dari inverter langsung akan ketemu load. Tanpa kerja apa-apa, tanpa masukin PLN, tanpa masukin apa, masukin inverter, masukin load, itu lampu udah nyala. Itu defaultnya. Nah, sekarang giliran kabel netral nih, kabel biru ya. Dari terminal ke netralnya relay, tiga-tiganya. Dan dari terminal ke netral dari dua modul HPD ini. HPD yang baterai dan HPD yang signal. Ini semua arus rendah ya, maka itu kabelnya cukup kecil aja. Arus rendah, maka itu kabelnya 0,75. Ya, ditunggu jadinya teman-teman ya. Ini netralnya untuk relay dan untuk dua modul HPD sudah terpasang. Perhatikan untuk relay. Bagian bawah sebelah kanan itu saya jadikan netral. Sebelahnya nanti untuk arusnya, line-nya. Nah, satu lagi ngalir ke HPD yang baterai. Saya nggak bikin percabangan ya.
langsung bikin satu-satu kabel aja. Kalau bikin percabangan nanti nggak rapi, karena bisa satu-satu kabel. Di sini ada 2 netral kan, ini saling berhubungan. Dari sini saya ambil lagi cabangnya, masuk ke HPD satu lagi. Jadi nanti netral yang tersisa yang ini ya, ini akan saya gunakan untuk netralnya lampu pilot. Keluar ke sini, keluar netralnya pilot. Tapi itu nanti terakhir ya. Kalau modulnya di jalan baru itu dipasang. Nah, sekarang tinggal perkabelan untuk PLN ya. PLN ini merah. Dia arus lemahnya bercabang 2 ya di sini. Yang satu masuk ke relay, sekalian dicabangin juga untuk ke saklar bypass PLN. Relay masuknya di common ya, common relay 2. Lalu satunya lagi ini, satunya lagi masuk ke modul HVD yang untuk baterai, kapasitas baterai. Lalu di paralel juga masuk ke ini, Zero Synchro Detector. Ini isinya kiprok ya, kiprok. Nah, seperti saya gambarkan tuh. Nah, untuk inverter kabel kuning, kabel kecil ya, kabel 0,75 mm. Ini di sini dia bercabang 2. Cabang satunya dia masuk ke common daripada relay 2. Lalu masuk ke normally open. Nah, itu. Perhatiin teman-teman ya, relay 1. Lalu yang ke sana dia masuk ke HVD yang signal generator. Lalu di paralel masuk lagi ke kiprok signal generator ini. Nah, sekarang ini output daripada HVD yang untuk kapasitas baterai, dia masuk ke coil daripada relay 1. Ini masuk ke coil, lalu di paralel ke saklar bypass. Itu ya teman-teman. Ini udah di bawah sambungannya. Oh, dia masuk ke coil ya. Tuh. Terus ininya ke saklar bypass. Signal plus output daripada HVD yang signal generator. Nih, kabel merah ini. Masuk ke common relay 1. Kaki yang ini. Diperhatiin teman-teman ya. Ini. Nah, signal minnya. Ini signal min ya. Dari HVD 1. Ini signal minnya dihasilkan ada perubahan. Jadi di solder dari normally open, normally close ya. Dari relay ini. Ini yang putih ini signal min. Nah, itu. Jadi ini ya. Jadi modul standarnya nggak ada, ditambahkan solder, jadi signal min ke sini. Ini sengaja dipakai terminal kayak gini. Jadi kalau kita mau ganti, kita tinggal lepas ininya aja. Kalau yang lain kan bisa dilepas. Kita nggak usah utak-atik solderan lagi. Signal min masuk ke common relay 1. Lalu di paralel lagi masuk ke normally close.
Normally close yang posisi ini ya, diperhatiin teman-teman ya. Yang paling bawah, kedua dari kanan. Ini sengaja saya cabut dulu karena adanya di atasnya. Ini inverter ya yang kuning. Nah itu. Nah sekarang perkabelan antar relay teman-teman ya. Kabel kuning skun biru, common relay 1 dengan relay 2 digabungin. Posisinya seperti itu, teman-teman lihat sendiri. Lalu satu lagi, kabel biru skun kuning. Kabel biru skun kuning, coil relay 2. Ini sengaja saya cabut dulu ya. Nanti saya pasang lagi karena adanya di bawahnya, menghalangi. Kabel biru skun kuning, coil relay 2, dia ke belakang. Di belakang connect dengan normally open relay 2. Dua biji normally open, dua-duanya di connect. Dan normally open relay 1. Nah, teman-teman lihat ya. Biru skun kuning. Kalau ada kata-kata yang salah, relay 2, relay 1, paling enggak sambungannya aja teman-teman perhatiin ya. Tadi kayaknya ada yang salah tuh. Sebelum ini sih. Yang masalah common relay 2, saya sebutnya common relay 1. Nah. Nah, tuh teman-teman, pelan-pelan ya. Di short video nggak bisa saya jelaskan panjang-panjang ini, videonya kepanjangan. Oke, itu detailnya biar di sini teman-teman ya. Ya, lanjut lagi sekarang masalah terakhir ini, lampu pilot. Oke, terakhir ya teman-teman. Ini untuk lampu pilot PLN diambil dari coil relay 3, kabel hitam skun merah, langsung disambung lagi ke normally open relay 2, kabel hitam skun merah yang paling ujung, paling kanan ya. Lantas untuk lampu pilot satunya lagi, yang untuk PLTS, kabel kuning itu ke normally close relay 2. Nah, letaknya di situ tuh, normally close yang itu, yang kedua dari kanan. Netralnya ambil dari terminal, dari sini saya ambil 2 kabel biru untuk netral. Jadi seperti ini. Ini juga untuk memasang kabel di coil relay 3. Sambungan di atasnya saya lepas dulu, yaitu sambungan arus kuat untuk beban. Ada 2 kabel, satu kabelnya ini, salah satunya ini. Ya, saya akan periksa dulu. Nanti akan sama-sama kita tes ya teman-teman. Jadi juga ya teman-teman. Sukses, nggak ada yang salah dari perkabelan. Ini untuk bypass ya. Nah, kita ngajuin untuk PLN nih. Dia serosinkronnya jalan terus. Angka terbesarnya bisa 20-an lebih lah. Kurang lebih. Angka terkecilnya hampir 0. Nah, ini. Nah, PLN dia. Ini kalau manual ya. Jadi kalau udah PLN, dia udah nggak tergantung dari kapasitas baterai. Jadi kapasitas baterai nggak pengaruh.
kalau itu kita on. Tapi kalau ini di off, seperti sekarang nih mau off nih, cuman dia belum pindah ya, dia nunggu sinkron dulu. Dia akan tergantung kapasitas baterai. Lampu pilotnya juga berjalan. Kalau PLN lampu pilot merah, kalau inverter lampu pilot yang hijau. Ini lampu pilot juga berjalannya sesuai arus yang ngasih ke dia ya. Jadi kalau hijau tuh dikasih sama inverter. Kalau merah, merahnya sendiri itu dikasih sama si PLN. Sehingga lampu pilot ini bisa untuk ngidupin kontaktor. Karena konsepnya sama. Jadi kalau mau pakai kontaktor, tinggal lampu pilot merah itu kabelnya merah dan hijau, kabelnya ya dihubungkan dengan kontaktor yang untuk koilnya, untuk kumparannya. Dan relay ini nggak usah dipakai. Gitu kalau mau dikembangkan jadi kontaktor ya. Kalau dia jadi kontaktor ya nggak terbatas. Tergantung seberapa kita beli kapasitasnya gitu. Makin tinggi kapasitas kontaktor makin mahal. Sedangkan ini kan dibatasi oleh relaynya. Relay kan maksimal paling 10 ampere. Ini kita pakai 2 channel, maka itu bisa 20 ampere. Kalau kita pakai 4 channel yang Omron, itu secara teori bisa 8800. Omron yang asli LY4, LY4N itu masing-masingnya 10 ampere. Kalau kita paralel itu bisa 8800 ya teman-teman. Rakitnya persis kayak gini, cuman yang ini diganti jadi LY4N. Gitu ya teman-teman, udah jadi nih. Bagi yang mau tanya-tanya, ditulis aja di kolom deskripsi. Boleh di WA kalau saya sempat jawab, saya jawab. Kalau lagi sempat ya. Terima kasih udah menyaksikan. Salam Elektro Homes.